Kita bertemu lagi pada kuliah Aneka Ternak Unggas dengan materi mengenali lebih jauh tentang unggas lokal dan sisi pelestariannya. Pada video kali ini akan kita bahas tentang berbagai hal yang berhubungan dengan konservasi, mulai dari arti, prinsip, cara, dan dampak konservasi. Tentunya materi yang disampaikan adalah dasar untuk memicu rasa ingin tahu dan penasaran Anda, karena pembahasannya sengaja dibuat untuk memaksa Anda mengeksplor lebih jauh secara mandiri dari berbagai referensi. Kembali kita mengingat dan harus dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayati yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Besaran kekayaan alam hayati atau biodiversity termasuk pada posisi kedua terbesar setelah negara Brazil. Potensi alamiah tersebut yang telah Tuhan ciptakan di tanah air kita menjadi hal yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya oleh masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk usaha menjaga adalah dari sisi menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayati. Keragaman harus terus dijaga seperti apa adanya, sehingga harus terus dan terus diupayakan terjaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu cara menjaga keanekaragaman hayati adalah melalui usaha konservasi. Konservasi yang dalam bahasa Inggris disebut conservation memiliki pengertian kegiatan pelestarian atau pemberian perlindungan. Arti lain adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Pada dasarnya, upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kewajiban mutlak dari setiap generasi dimanapun berada dan pada zaman kapanpun, termasuk Anda sekarang. Sekarang Anda sudah lebih memahami mengenai pengertian konservasi, ya. Tolong dicamkan dan dipahami bahwa konservasi adalah suatu upaya pelestarian lingkungan melalui cara tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dan mempertahankan keberadaan tiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa depan. Terdapat 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi, yaitu: pertama, proses ekologinya seharusnya dapat dikontrol. Yang kedua, pembuatan tujuan dan sasaran konservasi harus berdasarkan sistem pemahaman ekologi. Yang ketiga, ancaman dari luar ekosistem harus dapat diminimalkan. Dan sebaliknya, manfaat dari luar justru harus dimaksimalkan. Selanjutnya, dalam mengelola konservasi harus tetap mempertahankan proses evolusi seperti kondisi alamiahnya. Dan terakhir, dari prinsip dasar pengelolaan konservasi adalah pengelolaan konservasi harus bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum melakukan usaha dan kegiatan konservasi dengan menjalankan 5 prinsip tadi, kita harus pahami dulu sumber daya alam yang akan dikelola berada dalam kondisi atau status seperti apa. Karena penanganan dan pengontrolannya akan berbeda pada tanaman dan hewan. Berbeda pada kondisi yang sudah hampir punah dengan kondisi yang masih baru terancam punah, dan lain-lain. Seluruh pengelolaan konservasi merujuk pada suatu badan dunia, yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, atau dikenal juga dengan nama World Conservation Union.
IUCN adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan ini berdiri pada tahun 1948 dan berpusat di Switzerland. IUCN beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah, dari ribuan ahli dan ilmuwan berasal dari 181 negara. Tujuan IUCN adalah untuk membantu komunitas di seluruh dunia dalam konservasi alam. IUCN telah mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam suatu bentuk yang disebut daftar merah IUCN, atau dalam bahasa Inggris disebut IUCN Red List, atau kita kenal biasa dengan kata Red Data List. Red Data List pertama kali digagas pada tahun 1964 untuk menetapkan standar daftar spesies dan upaya penilaian konservasinya. Jadi, IUCN Red List bertujuan memberi informasi dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daftar yang ada pada IUCN Red Data List itu selalu ditinjau dan dievaluasi secara berkelanjutan setiap 5-10 tahun sekali. Sekarang mari kita lihat beberapa kategori dalam IUCN Red Data List. Yang pertama adalah extinct atau punah. Jika suatu spesies masuk dalam kategori punah dalam Red Data List, berarti keberadaan spesies tersebut sudah tidak ada lagi di alam. Artinya tidak ada lagi keraguan bahwa individu terakhir telah mati setelah survei penuh gagal merekam satu individu yang masih hidup. Survei penuh dilakukan di habitatnya yang diketahui, diharapkan dan dilakukan pada waktu yang tepat di semua riwayat wilayahnya, berdasarkan siklus hidup dan bentuk kehidupan takson tersebut. Contohnya di sini adalah harimau Jawa dan harimau Bali, itu sudah termasuk punah. Di dunia ini IUCN mencatat bahwa terdapat 723 hewan dan 86 tumbuhan yang telah berstatus punah. Kondisi extinct in the wild pada kondisi punah di alam liar ini, keberadaan individunya diketahui hanya hidup dalam pembiakan, penangkaran, ataupun sebagai populasi naturalisasi di luar wilayah penyebaran aslinya. Jadi tolong dibedakan, ada punah, ada juga punah di alam liar. Jadi ada dua jenis punah. Kondisi yang ketiga adalah yang masuk dalam Red Data List adalah kondisi kritis atau critically endangered. Kondisi critically endangered merupakan status konservasi yang diberikan pada spesies yang beresiko punah dalam waktu dekat. Sebagai contoh, harimau Sumatera, badak Jawa, jalak Bali, dan lain-lain. Jadi telah diidentifikasi terdapat 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang kini berstatus kritis atau critically endangered. Kategori keempat adalah endangered atau terancam, yaitu status konservasi untuk spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu dekat. Anda bisa lihat banteng yang merupakan asal-usul dari atau tetua dari sapi Bali termasuk dalam status endangered. Data IUCN menyebutkan bahwa terdapat 2.573 hewan dan 2.316 tumbuhan yang kini terancam. Kategori yang kelima adalah vulnerable atau rentan, merupakan status konservasi untuk kategori spesies yang menghadapi
risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Ini sebagai contoh burung kasuari, burung kakak tua Maluku, atau burung merak hijau. Jadi ada sekitar 4.467 hewan dan 4.607 tumbuhan yang berstatus rentan atau vulnerable. Kategori yang keenam adalah near threatened atau hampir terancam, yaitu kategori status konservasi yang ditujukan untuk spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam punah. Sebagai contoh burung alap-alap dan burung punai Sumba. Ada sekitar 2.574 hewan dan 1.076 tumbuhan dalam status hampir terancam punah. Yang ketujuh, kategori konservasi yang ketujuh adalah least concern atau beresiko rendah. Adalah kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak termasuk dalam kategori manapun. Kita masih bersyukur ayam hutan merah dan ayam hutan hijau yang merupakan khas dari Indonesia itu masih dalam kategori least concern atau berisiko rendah. Tapi kita tidak boleh abai, karena kalau kita abai suatu saat dia akan berpindah masuk ke kategori yang di atasnya, yang mendekati kepunahan. Jadi ada 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan masuk dalam kategori least concern. Kemudian kategori yang ke-8 adalah data deficient atau informasi kurang, yaitu kategori status konservasi yang diberikan apabila data atau informasi mengenai kepunahannya belum jelas dan risiko kepunahannya hanya berdasarkan distribusi dan status populasi. Jadi berdasarkan data IUCN Red Data List terdapat 5.813 hewan dan 735 tumbuhan yang hingga saat ini informasinya masih kurang. Yang terakhir, kategori not evaluated atau belum dievaluasi, yaitu kategori status konservasi yang tidak dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria IUCN. Sekarang kita lihat status konservasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan tumbuhan dan hewan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam peraturan ini, berdasarkan pasal 20 ayat 1, terdapat 2 status konservasi untuk tumbuhan dan hewan, yaitu status dilindungi dan status tidak dilindungi. Berdasarkan pasal 20 ayat 2, tumbuhan atau satwa yang termasuk dilindungi adalah yang berada dalam bahaya kepunahan atau memiliki populasi jarang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Terdapat daftar satwa atau tumbuhan terbaru yang dilindungi. Nah, silakan Anda mempelajari lebih lanjut apakah satwa unggas atau unggas lokal di Indonesia masih dalam kondisi yang baik, tidak mengkhawatirkan, atau sudah bagaimana kelanjutannya, ya. Kita lihat sekarang keanekaragaman hayati menurut World Wildlife Fund atau WWF. Dapat digolongkan keanekaragaman hayatinya menjadi keragaman spesies yang mencakup seluruh spesies yang ada di muka bumi. Kemudian keanekaragaman genetik, yang berarti perbedaan atau variasi genetik yang dimiliki oleh seluruh spesies di muka bumi. Kemudian keanekaragaman komunitas, yang berarti adanya perbedaan dari
komunitas biologi dan hubungannya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Sejalan dengan usaha konservasi dunia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak, khusus untuk ternak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006. Silakan Anda mempelajari lebih dalam dari isi pedoman tersebut, di mana di dalamnya dibahas antara lain tentang pengertian kerabat liar, ternak asli, dan ternak lokal, serta masih banyak lagi pengertian-pengertian dasar lainnya. Anda perlu memahami seluruh hal yang ada dalam pedoman tersebut karena Anda akan menjadi salah seorang pelaku dalam usaha pelestarian ternak lokal Indonesia. Pemahaman tersebut sangat diperlukan agar Anda tidak melakukan kesalahan pada saat Anda menangani ternak lokal. Setelah Anda memahami isi pedoman tersebut, tentunya Anda tidak akan ragu lagi mengenai perbedaan ternak asli dengan ternak lokal. Oleh karena itu, Anda akan mengerti posisi ayam hutan dan ayam kampung serta hubungannya dengan ayam ras. Untuk unggas lokal berarti unggas dari hasil persilangan atau hasil introduksi dari luar dan telah dikembangbiakan di Indonesia hingga generasi yang kesekian serta telah beradaptasi dengan lingkungan dan cara pemeliharaan setempat. Sekarang silakan tentukan ayam kampung yang sedang berkeliaran di halaman rumah Anda, apakah termasuk ternak asli ataukah ternak lokal? Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2006 juga menegaskan tentang pemanfaatan sumber daya genetik ternak dan pelestarian sumber daya genetik ternak. Silakan dibaca di mana poin penting perbedaan antara pemanfaatannya. Pelaksanaan konservasi untuk melestarikan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui dua cara, yaitu pelestarian secara in situ dan secara ex situ. Perbedaan dari dua cara ini adalah pada lokasi tempat spesies yang ingin dipertahankan. Pelestarian secara in situ artinya spesies yang ingin dilestarikan berada pada lokasi asli tempat ternak tersebut berada. Artinya dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Sedangkan pada pelestarian secara ex situ, artinya lokasi kegiatan pelestariannya berada pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat spesies tersebut berada sebelumnya. Kita coba bahas agak lebih detail tentang macam-macam konservasi, ya. Terdapat beberapa pilihan dalam rangka konservasi sumber daya genetik ternak. Kita bahas cara konservasi in situ atau conservation by utilization. Konservasi in situ adalah suatu mekanisme untuk mengkonservasi berbagai bangsa ternak, flora maupun fauna secara umum yang kegiatannya dilakukan di dalam atau pada habitat aslinya. Untuk menjaga suatu ekosistem tetap berada dalam kondisi aslinya, biasanya ditentukanlah area ekosistem tempat flora atau fauna yang akan dikonservasi tersebut menjadi suatu kawasan suaka alam, misalnya bisa berbentuk cagar alam atau suaka marga satwa, atau menjadi suatu kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional kah, taman hutan raya, atau taman wisata alam. Intinya, ekosistem berupa alam dan isinya dibiarkan dan dijaga agar tetap dalam keadaan aslinya. Berikut adalah pengertian resmi dan legal tentang pelestarian secara in situ yang tertulis pada Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006. Sekarang kita coba pahami tentang jenis konservasi kedua, yaitu konservasi secara ex situ, yang berarti suatu kegiatan konservasi pada flora atau fauna
yang juga termasuk ternak yang dilakukan di luar habitat aslinya. Cara yang digunakan adalah menggunakan metode memelihara ternak di luar habitatnya. Misalnya, dalam suatu lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, tempat penyimpanan benih dan sperma dari satwa, dan lain-lain. Jadi, ada perbedaan suasana dan kondisi dibandingkan habitat aslinya. Pengertian pelestarian secara ex situ yang tertulis pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2006 adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman sumber daya genetik ternak di luar lingkungan produksi normalnya atau di luar habitatnya dengan menggunakan berbagai teknologi, misalnya pengumpulan dan pengawetan beku, kemudian sumber daya genetik ternak dalam bentuk gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio, jaringan, dan lain-lain yang suatu saat dapat dimanfaatkan untuk membuat rumpun atau galur baru menggunakan dasar rumpun asli atau rumpun lokal yang pernah ada. Yang sekarang menjadi tren adalah menggunakan metode kriopreservasi plasma nutfah, khususnya diberlakukan pada spesies langka. Silakan Anda mempelajari lebih lanjut tentang metode kriopreservasi ini terhadap pelestarian plasma nutfah. Jadi tolong tuliskan hasil pendalaman Anda tentang metode kriopreservasi terhadap pelestarian ayam lokal. Hasilnya silakan dituliskan dalam bentuk makalah dan dikumpulkan melalui menu tugas pada minggu ke-14 pada sekolah. Seperti biasa, batas terakhir pemasukan tugas adalah sebelum hari perkuliahan minggu ke-15. Kita lanjutkan. Terdapat perbedaan kondisi dalam melaksanakan strategi konservasi ex situ. Pada suatu negara, ada yang gencar melakukan konservasi ex situ. Namun di beberapa negara, khususnya untuk konservasi ex situ pada ternak unggas, malah sudah tidak dilakukan lagi. Padahal konservasi ex situ merupakan bagian dari komponen integral strategi konservasi. Ada suatu persyaratan yang agak berat untuk dipenuhi untuk melakukan konservasi secara ex situ, yaitu harus dilakukan pada semua bangsa ternak yang tujuannya untuk menangkap sebanyak mungkin atau menghimpun sebanyak mungkin informasi keragaman genetik dan mempertahankan keragaman genetik tersebut dalam program konservasi. Kegiatan tersebut butuh dana yang besar. Bila katakanlah untuk konservasi ternak unggas, berarti seluruh unggas yang ada dalam kondisi ex situ harus dipastikan dan dijaga agar tetap hidup, sehat, dan tidak mati. Suatu pekerjaan berat. Banyak istilah-istilah yang perlu Anda pahami yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2006, seperti pengertian sumber daya genetik ternak spesifik atau sumber daya genetik ternak daerah, arti dari eksplorasi, juga arti dari pemulihan ternak, dan lain-lain. Perlu dipahami pula bahwa untuk kelestarian suatu sumber daya genetik diperlukan kesetimbangan antara populasi jantan dan betina. Suatu populasi ternak dikatakan aman bila populasi betina dewasa itu lebih dari 10.000 ekor dengan perbandingan jumlah populasi jantan yang seimbang. Disebut kondisi tidak aman pada suatu populasi sumber daya genetik ternak bila jumlah betina dalam populasi tersebut
kurang dari 10.000 ekor. Telah diatur pula pengelompokan kondisi tidak aman, yaitu ada populasi jarang, populasi rentan, populasi terancam, dan populasi kritis. Melihat angka tersebut, Anda dapat berpikir dan menganalisis kondisi berbagai rumpun unggas lokal di Indonesia. Mana rumpun unggas lokal yang sudah memasuki kondisi populasi kritis, sehingga Anda bisa segera memikirkan dan melakukan suatu tindakan menyelamatkan populasi tersebut. Pada saat suatu spesies telah berada pada kondisi tidak aman, maka tindakan yang harus segera dilakukan adalah kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan evaluasi sumber daya genetik ternak, baik berada di dalam maupun di luar habitatnya, dan harus segera dilakukan sebelum mereka punah secara total. Kegiatan pemuliaan berbalikan dengan kegiatan konservasi, karena konservasi berarti mempertahankan agar keragaman genetik tetap terjaga. Semua dibiarkan beragam atau bervariasi. Sedangkan pada pemuliaan adalah usaha untuk mengubah komposisi genetik alami untuk tujuan tertentu. Perubahan bisa dalam bentuk penyeragaman komposisi genetik atau bisa pengubahan sesuai tujuan tertentu. Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk tujuan pemuliaan bisa dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, atau menggunakan teknologi rekayasa genetik. Khusus untuk ternak unggas lokal, maka hasil pemuliaan dalam rangka tujuan komersial hanya ditujukan untuk usaha peternakan unggas skala kecil. Anda telah pahami bahwa ada istilah dan pengertian tentang parent stock, great parent stock, galur murni pada dunia perunggasan. Ya, tolong dipelajari lagi. Kemudian kita kembali pada kondisi kepunahan dari berbagai spesies di muka bumi, supaya Anda bisa bayangkan alangkah mubazirnya potensi yang Tuhan telah ciptakan untuk manusia dan ternyata telah punah dengan mudah dan tidak sempat terkoleksi untuk dipertahankan dan dikembangbiakan. Hasil penelitian dari FAO tahun 2000 dan tentunya sekarang sudah banyak yang berubah, baik berubah menjadi lebih baik atau malah lebih mengenaskan, tapi sebagai gambaran bahwa dari 6.379 populasi jenis ternak, ternyata 39%-nya sudah hampir punah. Dan bukan tidak mungkin dari jumlah tersebut sekarang sudah banyak yang malah sudah punah. Hanya 9% kondisinya kritis. Itu juga sudah hampir mendekati kepunahan. Sekarang apa yang bisa kita analisis dari kondisi tersebut? Ya, kita harus memikirkan strategi konservasi yang ada dan ternyata masih belum dilaksanakan dengan baik. Itu yang perlu secepatnya diperbaiki. Jadi ada strategi konservasi tapi ternyata belum dilaksanakan dengan baik. Kegiatan konservasi memang tidak bisa dilakukan oleh individu atau kelompok atau komunitas kecil secara parsial, tapi harus diinisiasi oleh pemerintah. Kenapa? Karena memerlukan biaya yang sangat besar. Dan tidak bisa kegiatan konservasi itu ditujukan untuk produksi. Karena bila konservasi dilakukan oleh suatu komunitas, bisa saja konservasinya ditujukan untuk kepentingan komunitas tersebut berupa suatu produksi tertentu misalnya. Oleh karena itu, output dari konservasi dilakukan hanya berbentuk galur murni yang telah melalui seleksi yang bisa dilakukan untuk industri, bukan dalam bentuk parent stock.
Sebagai contoh, pembentukan galur murni pada unggas lokal dilakukan oleh Balitnak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Balitnak tersebut digunakan oleh perusahaan pembibitan ayam lokal untuk dikembangkan atau diseleksi untuk produksi internal perusahaan. Hasil penelitian ayam Balitnak adalah ayam lokal hasil pemurnian yang dikenal dengan nama ayam KUB, yang diklaim memiliki produksi telur yang lebih tinggi dibandingkan ayam lokal biasa. Bisa Anda lihat perbedaan angkanya. Namun sepanjang penelitian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Balitnak khusus untuk genetik ayam lokal hingga saat ini belum pernah ditetapkan secara resmi. Silakan Anda mencari informasi kenapa hal tersebut terjadi. Apa yang menyebabkan? Apa kemungkinannya yang menjadi penyebab kenapa hingga kini genetik ayam lokal belum ditetapkan secara resmi. Selain itu juga belum ada roadmap pengembangan ayam lokal yang menyebabkan ketidakjelasan porsi pelestarian atau konservasi plasma nutfah dan produksi yang berbasis pada pemulihan ternak. Tolong Anda tidak lupa atau tertukar pemahaman bahwa konservasi sangat berbeda dengan pembentukan galur murni. Konservasi dan pembentukan galur murni. Kedua kegiatan tersebut juga tidak bisa dibebankan pada pihak yang sama. Perbedaannya adalah dari sudut keragaman atau variasi yang akan dipertahankan atau malah ingin dihilangkan. Prinsip konservasi adalah menjaga keragaman genetik agar tetap sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi bila suatu populasi spesies dalam keadaan beragam di alam, ya harus dijaga dan dipertahankan agar tetap beragam. Sedangkan prinsip pemuliaan adalah malah menyeragamkan variasi genetik melalui kegiatan seleksi untuk diambil sifat unggulnya yang mendukung pencapaian tujuan produksi yang diinginkan oleh manusia. Konsekuensinya adalah akan ada variasi genetik yang hilang akibat pemuliaan tadi. Pihak yang melakukan konservasi biasanya adalah pemerintah, sedangkan pihak yang melakukan seleksi dan pemuliaan adalah industri. Sesuai tujuan yang diharapkannya apa. Perlu diingat juga bahwa tujuan konservasi adalah menjaga agar tidak terjadi krisis keanekaragaman, selain menahan laju kepunahan yang sangat cepat. Laju kepunahan suatu spesies dapat dihitung dari jumlah atau persentase spesies yang diperkirakan akan punah pada suatu daerah dalam suatu satuan waktu. Silakan Anda pelajari dan cari informasi apa yang disebut dengan kepunahan lokal, kepunahan global, atau kepunahan di alam. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Tujuan dari usaha konservasi adalah memperlambat, mengurangi, bahkan menghentikan laju kerusakan atau degradasi serta kepunahan keanekaragaman hayati. Karena kepunahan suatu spesies atau organisme kepunahan artinya suatu spesies atau organisme itu hilang dari alam. Cara menghambat kerusakan atau kepunahan adalah melalui upaya rehabilitasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Saya perlihatkan beberapa hal yang biasa menjadi penyebab kepunahan. Antara lain overkill atau pembunuhan yang berlebih. Suatu spesies bisa juga dianggap sebagai pesaing manusia, sehingga mereka dibunuh. Dianggap sebagai hama karena suatu spesies juga mudah diburu atau mudah dipanen oleh manusia, berarti terjadi eksploitasi yang berlebihan pada suatu spesies.
Kepunahan juga bisa disebabkan karena perubahan lingkungan, bisa seperti penebangan, pencemaran, serangan dari spesies lain, bisa karena perubahan iklim yang memaksa suatu organisme untuk beradaptasi. Kemudian penyebab kepunahan juga adalah variasi genetik yang rendah, kurangnya variasi atau heterogen genetik pada suatu populasi. Kemudian karena habitat rusak atau karena kompetisi dengan spesies eksotik, jadi ternak lokal itu tersingkirkan karena dia harus tidak mampu berkompetisi dan lain-lain. Baik, sudah kita banyak membahas tentang konservasi dan pelestarian. Jadi semakin banyak Anda memahami tentang konservasi, seharusnya Anda lebih memahami posisi beberapa ternak lokal Indonesia, khususnya ternak unggas. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita sudah menjaga kelestarian mereka? Ataukah kita sudah melakukan eksploitasi yang berlebihan tanpa memperdulikan peremajaan spesies lokal? Small change can make a big difference. Semoga Anda dengan mempelajari materi ini, Anda dapat membantu menjaga alam dan isinya. I never dream about success, but I work for it. Selamat belajar.